Yo, kawan tengkorak. Pada volume 1 chapter 2, kita diperlihatkan aksi Boya Harumichi yang bertarung dengan Makoto Shigihara alias Mako. Pada pertarungan tersebut, Boya mengalahkan Mako hanya dengan satu tendangan saja. Wow, gokil kawan. Lalu di panel akhir, kita diperlihatkan Hideto Bando yang telah kembali dari masa skors. Oke, kita lanjutkan ceritanya kawan. Pagi hari di SMA Suzuran. Pada hari ke-8 setelah Boya menginjakan kakinya di SMA Suzuran. Terlihat Yasuda yang sedang mengintip dari belakang dan melihat kedatangan Hideto Bando dan yang lainnya. Akhirnya dimulai. Ini akan berubah menjadi keributan besar, kata Yasuda dalam hatinya. Volume 1 chapter 3 yang berjudul Dia yang Bisa Menyelamatkan. Saat Bando dan yang lainnya berjalan, tiba-tiba Hiromi, Pon, dan Mako datang menghampiri dan berkata, "Yo, sudah lama ya, Bando Senpai?" Bando hanya merespon Hiromi dengan lirikan matanya. Bando, Senda, dan Yamazaki masih berdiri dengan santainya. Hiromi berkata, "Karena sudah lama, aku berpikir untuk memberimu Salam hangat! Serangan tangan kanan Hiromi ditahan oleh Senda Naoki Dan berkata, "Haha, kalau salam seperti itu yang kau maksud, akulah yang pertama menerimanya. Mengerti Hiromi?" Hiromi dan Senda pun saling menjenggut kerah baju. Berhenti Naoki, kata Bando. Naoki dan Hiromi pun langsung melihat ke arah Bando. Kalian benar-benar belum berubah ya? Sudahlah, kalau kau berusaha untuk menyapaku seperti itu, lupakan saja. Minta maaf dan berdirilah di bawahku. Kalian boleh coba melakukan apapun yang kalian mau, tapi kalian tak akan mungkin bisa mengalahkanku. Tarik kembali perbuatan kalian dan minta maaf. Bagaimana? Kata Bando. Hiromi membalas perkataannya Bando. "Memang sudah lama, tapi aku tak ingat kalau kau berubah menjadi bajingan sebawal ini." Bando tertawa terbahak-bahak. Terlihat Yasuda masih mengintip. Tiba-tiba, Yasuda berteriak kesakitan. Semua orang melihat ke arah belakang. Ternyata itu Boya yang sedang menyiksa Yasuda kawan. Dengan wajah joker psikopat, Boya kesal dengan Yasuda karena Yasuda selalu kabur darinya dan akan membuat Yasuda melihat langut yang biru dari ranjang rumah sakit. Senda mengingat bahwa itu bajingannya kemarin. Hiromi dan Pon menyebut nama Boya dalam hatinya. Mako hanya terdiam membisu dan menutup perban yang ada di hidungnya. Dengan sedikit mengingat-ingat, Yamazaki dalam hatinya menyadari rambutnya pirang. Aku yakin yang menghajar Akutsu dan kawanannya juga berambut pirang. Hampir semua berandalan-berandalan SMA Suzuran berkumpul di satu tempat dan secara bersamaan melihat ke arah Harumichi Boya. Waktu berlalu. Saat dia sudah keluar dari ruangan UKS, karena badannya yang hampir remuk dipiting oleh Boya di kejadian tadi pagi, dari belakang ada yang menghampiri dan memanggil Yasuda. Ternyata, yang memanggil dan menghampiri Yasuda adalah Hiromi, Pon, dan Mako Senpai si kawan. Lalu Hiromi mengajak Yasuda untuk mengobrol dan menanyakan apa hubungannya dia dan Harumichi Boya. Dan dalam hatinya, Yasuda baru mengenali bahwa orang yang berambut pirang itu bernama Harumichi Boya. Aduh, kacau juga ya Yasuda ini. Hiromi menanyakan dan meminta tolong pada Yasuda jika dia mengetahui sesuatu tentang Boya. Hiromi ingin mengetahuinya, tetapi Yasuda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Boya. Yasuda balik bertanya, "Kenapa kalian bertanya? Apakah orang itu mengatakan sesuatu yang menyinggung kalian?" Pon agak sedikit kaget dan menyuruh Yasuda untuk melihat wajah Mako. Seperti biasa, Mako hanya terdiam sambil merokok dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pon menjelaskan, Hiromi dan Mako keduanya dikalahkan olehnya. Keduanya kalah dengan satu pukulan. Hah? Ya sudah, terkejut. Pon menjelaskan lagi bahwa dia tidak dihajar karena dia bisa menilai orang. Dengan diam sambil merokok, Mako melihat ke arah Pon. Hiromi menjelaskan lagi pada Yasuda bahwa mereka sedang berperang melawan fraksi Bando
dan tidak mau membiarkan fraksi Bando berbuat seenaknya dan tak mau Suzuran dikuasai olehnya. Persoalannya hanya tersisa 3 orang. Jika Hiromi, Pon, dan Mako tumbang, maka Bando dan kawanannya akan mencoba mengambil alih Suzuran dengan hanya 1 langkah. Hiromi ingin mencegah itu. Secara tidak langsung, Yasuda pun benci dengan fraksi Bando. Yasuda pun menanyakan, kenapa ingin menghentikan fraksinya sampai sejauh itu? Saat Pon akan curhat, Hiromi langsung menyuruh Pon untuk diam. Hiromi pun menyimpulkan kejadian terburuknya. Jika dia, Pon, dan Mako dikalahkan, maka hanya ada 1 orang yang bisa mengambil ahli peran yang bisa menghalangi fraksi Bando untuk ke puncak Suzuran. Di tempat lain, di dalam ruangan perpustakaan, Bando menganggap bahwa Hiromi, Pon, dan Mako hanya lalat pengganggu. Jika lalat pengganggu itu bersuara terlalu keras, maka Bando akan menghajar lalat-lalat tersebut. Senda mengajukan dirinya untuk dia sendirilah yang akan turun tangan. Tapi Yamazaki tak sepakat dengan rencana Senda. Karena Yamazaki menyimpulkan bahwa tugas itu tak perlu mereka berdua untuk turun tangan. Tiba-tiba, Bando membuat rencana, menyuruh Senda untuk menghajar Honjo alias Pon dan Sugihara alias Mako, dan menyuruhnya untuk tidak menyentuh Hiromi. Karena Bando sendirilah yang akan mengurus si brengsek Hiromi itu. Bando benar-benar tak ingin melihat wajah mereka bertiga di Suzuran, dan ingin menyelesaikannya pada waktu yang secepatnya. Senda bertanya pada Yamazaki apa yang akan dilakukannya. Senda pun melihat ke arah belakang dan mengkhawatirkan tentang seseorang. Terlihat ada 3 orang yang sedang mengejar orang lain. Ternyata orang lain yang dihajar itu adalah Akutsu dan kawanannya, geng kawan. Waktu berlalu. Bel pulang sekolah berbunyi dengan senyum psikopat yang konyol. Terlihat Boya masih dengan misi memepet Yasuda agar bisa dipertemukan dengan kakak perempuannya. Dengan mata yang jealous, dalam hatinya, Yasuda masih tidak percaya dengan kejadian Hiromi dan Mako yang sudah dikalahkan oleh Boya. Dalam perjalanan pulang, terlihat Boya yang sedang mengikat Yasuda seperti kambing dan menanyakan siapa nama kakak perempuannya. Tapi Yasuda malah menyebut namanya sendiri dan mengincanya. Yasuda, bukan Yasu. Yasuda. Namaku Yasuda Yasuo. Dengan wajah sange, Boya berkata, "Oh, begitu. Jadi namanya Yasuo ya?" Tiba-tiba, Boya sadar. Boya luncurkan tendangan Rey Mysterio ke arah punggung Yasuda. Siapa yang menanyakan namamu, idiot? Aku berbicara tentang kakak perempuanmu. Yasuda pun ikut berteriak. Itu karena kau selalu memanggilku Yasui, tanpa mengingat namaku yang sebenarnya. Di tempat lain, Di sebuah persimpangan jalan, Hiromi menanyakan pada Pon kemana sepeda motornya. Pon menjawab, karena hari ini ada inspeksi kendaraan, Pon tidak membawa motor miliknya. Hiromi pulang dengan jalur yang berbeda. Mereka bertiga pun terpisah. Hanya Pon dan Mako yang satu arah jalan pulang. Terlihat dari kejauhan, Bando dan Senda sedang mengintai Hiromi, Pon, dan Mako. Bando pun berbicara pada Senda, jangan sampai bikin rencana kacau. Scene berpindah. Terlihat Yamazaki yang ditugaskan untuk mengincar Boya. Tetapi Yamazaki dan 7 orang bawahannya tidak akan mengeksekusi Boya pada saat ini. Yamazaki hanya memastikan identitas Boya, bahwa yang menghajar Akutsu dan kawanannya adalah benar itu orangnya. Scene berpindah ke Pon dan Mako. Punggung Mako terlihat diancam menggunakan pisau oleh bawahan Senda. Pon dan Mako hanya bisa pasrah, dan mereka pun digiring ke sebuah toilet di sebuah taman. saat di dalam toilet, Pon dan Mako terpojokan. Pon berkata, "Mengikuti kita dari sekolah, cara kalian benar-benar kotor." Senda muncul dan berkata, "Shh, di sini toilet. Jelas saja kotor." Senda berkata lagi, toilet umum di taman benar-benar menyijikkan. Ini memang tempat yang tepat untuk menendang ember. Aku milihnya dengan sengaja. Pon berkata, "Bajingan, dengan orang sebanyak ini, mungkin mereka juga mendesak Hiromi. Mereka berencana untuk menyelesaikan ini dalam satu serangan." Tiba-tiba, Mako berbicara dan menyuruh Pon untuk meninggalkannya lewat jendela di belakang mereka. Mako beranggapan bahwa tidak bisa membiarkan mereka menangkapnya bertiga sekaligus. Dan Mako meyakini bahwa orang itu akan menolongnya.
Sendal langsung berteriak dan menyuruh bawahannya untuk membantai Pon dan Mako. Mako langsung berhadapan dengan salah satu bawaan Senda dan melemparkannya ke jendela sampai kaca jendelanya pecah. Mako langsung menyuruh Pon untuk bergegas pergi lewat jendela pecah yang Mako buat. Pon lari lewat belakang toilet dengan sekencang-kencangnya. Di tempat lain, saat Hiromi sedang berjalan sendirian di trotoar, Terdengar suara motor dengan kecepatan penuh mendekatinya. Saat Hiromi melihat ke belakang, Ternyata itu Bando yang mengendarai motor dan memberi serangan kejutan dengan menggunakan pipa besi. Bando menghantam Hiromi. Bando turun dari motornya dan menghampiri Hiromi. Bando menghantam kepala Hiromi. Kau terdesak, Hiromi, kata Bando. kepala Hiromi mengeluarkan banyak darah. Kembali ke Boya dan Yasuda. Yasuda menanyakan apa benar bahwa Boya yang mengalahkan Hiromi dan Mako. Buya agak sedikit kaget. Kenapa Yasuda menanyakan hal itu? Boya pun menjawab, "Iya, benar. Mereka yang mengajak berantem, jadi tak ada yang bisa kulakukan." Boya pun beranggapan bahwa mereka bukan tipe yang bisa diajak bicara baik-baik. Mendengar jawaban Boya, Yasuda agak kesal melihat raut wajah Yasuda yang kesal. Boya mencekik leher Yasuda dan beranggapan Yasuda akan mengatakan sesuatu padanya. Yasuda menjelaskan pada Buya bahwa Hiromi, Pon dan Mako bukanlah orang jahat. Mereka melawan fraksi Bando dengan usaha mereka sendiri. Yasuda pun sejujurnya ingin membantu mereka, walaupun hanya sedikit. Tiba-tiba, Yasuda mengingat apa yang Hiromi katakan padanya. Yasuda mulai memahami perkataan dari Hiromi. Sambil menoleh melihat ke arah Boya, dalam hatinya Yasuda berbicara, Hiromi-san berbicara mengenai orang ini. Orang ini mampu menjatuhkan fraksi Bando. Tidak, hanya orang inilah yang bisa. Itulah yang Hiromi-san katakan. Itulah yang ingin dia sampaikan kepadaku. Yasuda tercengang, diam, gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matanya. Orang ini sebenarnya dia ini. Boya menyadarkannya sudah. Boya beranggapan kalau Yasuda sedang memikirkan cara untuk kabur darinya. Saat Boya dan Yasuda sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka berdua. Ternyata yang datang menghampiri mereka berdua adalah Pon. Dengan nafas yang terengah-engah, Pon lega karena sudah menemukan Boya dan Yasuda. Yasuda lari menghampiri Honju dan bertanya, "Oh, Honju-san, apa yang terjadi?" Pergerakannya sudah terbatas karena badannya masih dalam ikatan seperti kambing kurban. Masih dengan napas yang terengah-engah, Honju membuka maskernya. "Buya, pinjamkan kekuatanmu kepadaku." Dengan sedikit kaget, bingung, Boya bilang, "Apa?